Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan kode topik 21 akan mempresentasikan mengenai tugas besar wawasan global TIK, yaitu tentang Assistive Technology for Disabilities. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Laila Ramdhani Putri dengan NIM 23111002283. Saya Daryl Khairul Adityansyah dengan NIM 2311102122. Saya Muhammad Abdul Malik dengan NIM 23110239. Di sini terdapat daftar isi di mana kami mereview beberapa jurnal, yaitu yang pertama ada Making Self-Management Mobile Health Apps Accessible to People with Disabilities Qualitative Single Subject Study. Yang kedua ada Transfer Technology and Pelatihan Pembuatan Kompas Bicara untuk meningkatkan kemampuan orientasi, mobilitas, dan navigasi disabilitas netra di SLBN A Citerep, Kota Cimahi. Untuk yang selanjutnya ada Income, pengembangan alat komunikasi interaktif untuk tunanetra dan tunarungu pada proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada an automated electronic system in a motorized wheelchair for telemonitoring mixed method study based on Internet of Things. Kemudian ada pengembangan alat bantu jalan tunanetra dengan tongkat cerdas berbasis Arduino, dan yang terakhir design of DSLES based on virtual reality for deaf student. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Daryl. Oke, di jurnal pertama dengan judul Making Self-Management Mobile Health Apps Accessible to People with Disabilities Qualitative Single Subject Study. Dengan penulis Lemingzo, Andi Sabtono, Imade Agustiawan, dan Bambang Pangmanto. Dengan tahun jurnalnya 2020 dan sumber jurnalnya JBEC mHealth Unhealth. Latar belakang jurnal ini adalah aplikasi mHealth semakin banyak digunakan untuk mendukung manajemen kesehatan, namun kebanyakan belum ramah bagi penyandang disabilitas motorik. Keterbatasan seperti tombol kecil dan navigasi yang sulit membuat pengguna dengan gangguan dexterity kesulitan mengakses fitur penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan pendekatan umum dalam meningkatkan aksesibilitas aplikasi kesehatan digital melalui fitur yang dapat disesuaikan oleh pengguna penyandang disabilitas. Ringkasan isi jurnal yang pertama adalah identifikasi masalah. Aplikasi mHealth sulit diakses oleh penyandang disabilitas motorik karena tidak memiliki fitur yang ramah bagi keterbatasan fisik. Dan tinjauan pustaka, penelitian menunjukkan bahwa hanya sedikit aplikasi kesehatan yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan disabilitas, dan lebih sedikit lagi yang dievaluasi secara nyata bersama mereka. Di metode penelitian, jurnal ini menggunakan pendekatan studi kasus terhadap 5 orang dengan gangguan motorik. Peneliti melakukan observasi saat peserta menggunakan aplikasi, melakukan wawancara, lalu mengimplementasikan fitur akses yang diinginkan sebelum menguji kembali. Hasil temuannya, fitur-fitur seperti ukuran teks besar, tombol yang besar, dan mudah dijangkau, pengaturan warna, dan pengaturan letak tombol sangat membantu semua peserta memberikan skor usability yang tinggi. Di analisis kritisnya terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah penelitian sangat fokus pada pengalaman pengguna, user center. Hasilnya langsung dapat diterapkan dan meningkatkan kenyamanan pengguna dalam aktivitas sehari-hari. Tapi kekurangannya, jumlah partisipan sangat terbatas, hanya 5 orang. Tidak ada analisis statistik mendalam, serta belum diuji pada aplikasi lain di luar IBM. Di jurnal kedua dengan judul Transfer Teknologi dan Pelatihan Pembuatan Kompas Bicara untuk meningkatkan kemampuan orientasi mobilitas dan navigasi disabilitas netra di SLBN A Citarap, Kota Cimahi. Dengan penulisnya Ridwan Solihin, Sudrajat, TB Utomo, Supriyanto, Sofyan Muhammad Ilman, dan Budi Setiadi. Dengan tahun jurnal publikasinya adalah 2024 dan sumber jurnalnya adalah Petik, Jurnal Pengabdian Teknik dan Ilmu Komputer. Latar belakang jurnal ini adalah penyandang disabilitas netra sering mengalami kesulitan mengenali arah saat berpindah tempat. Ketergantungan pada ingatan rute atau tongkat saja belum cukup membantu orientasi secara mandiri.
Oleh karena itu, dikembangkan Kompas Bicara sebagai alat bantu navigasi berbasis suara yang bertujuan meningkatkan kemampuan orientasi mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan prototipe Kompas Bicara yang fungsional dan melatih guru serta siswa SMP dalam penggunaannya, agar mereka mampu memahami arah dengan bantuan suara. Ringkasan isi jurnalnya yang pertama adalah identifikasi masalah. Penyandang disabilitas netra kesulitan menentukan arah karena tidak tersedia alat bantu navigasi yang sesuai. Tinjauan pustakanya mengacu pada pentingnya teknologi bantu untuk mendukung kegiatan orientasi dan mobilitas, serta keterbatasan sarana bantu navigasi yang tersedia di sekolah luar biasa. Metode penelitiannya kegiatan meliputi perancangan prototipe, pelatihan teknis kepada 10 guru dan 2 siswa, serta evaluasi pemahaman dan kepuasan melalui kuesioner, pendekatan berbasis praktik, dan transfer teknologi. Hasil temuannya dari jurnal ini, Kompas Bicara berhasil dibuat dan dapat mengeluarkan suara sesuai arah mata angin. Evaluasi menunjukkan tingkat kepuasan dan pemahaman peserta tinggi, di mana rata-ratanya adalah lebih besar dari 80%. Analisis kritisnya dengan kelebihannya langsung memberikan dampak positif bagi pengguna, sangat aplikatif dan dapat direplikasikan di SLB lain, meningkatkan pengetahuan teknologi untuk guru dan siswa. Namun, kekurangannya adalah partisipan penyandang netra sangat sedikit, evaluasi belum dilakukan secara mendalam atau jangka panjang, dan tidak ada pengukuran efektivitas kuantitatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal ketiga dengan judul Income, pengembangan alat komunikasi interaktif untuk tunanetra dan tunarungu pada proses pembelajaran. Jurnal tersebut ditulis oleh Acep Overnovari Beni, Hinanda Dimas Pradana, Novia Restuwindayani, dan Parama Diptya Widiaka. Diterbitkan pada tahun 2024 dengan sumber jurnal Didaktika, Jurnal Kependidikan. Latar belakang dari penelitian itu sendiri yaitu komunikasi dalam proses pembelajaran bagi tunanetra dan tunarungu seringkali terhambat karena keterbatasan media yang ada. Ketiadaan alat bantu yang efektif dan interaktif membuat mereka sulit memahami materi secara mandiri, sehingga diperlukan inovasi media pembelajaran yang inklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan dan menguji alat komunikasi interaktif untuk mendukung pembelajaran tunanetra dan tunarungu secara lebih efektif dan mandiri. Ringkasan isi jurnal. Yang pertama, identifikasi masalah. Mahasiswa tunanetra dan tunarungu masih kesulitan berkomunikasi karena media yang ada belum mendukung interaksi dua arah secara efektif dan mandiri. Yang kedua, ada tinjauan pustaka. Penelitian ini merujuk pada berbagai studi terkait media pembelajaran inklusif, teknologi bantu untuk disabilitas, serta pendekatan komunikasi berbasis aplikasi digital seperti CMC dan Android. Metode penelitian yang digunakan yaitu model pengembangan ADDIE yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Validasi dilakukan oleh ahli media dan materi, serta uji coba langsung kepada mahasiswa disabilitas. Hasil temuannya, hasil validasi menunjukkan alat Income-like digunakan dengan skor kelayakan dari ahli media 83,2%, ahli materi 80%, dan hasil uji coba kepada mahasiswa menunjukkan tingkat pemahaman materi sebesar 85,4%, serta peningkatan kreativitas sebesar 81,2%. Analisis dari artikel tersebut yaitu berisi tentang kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, jurnal ini menyajikan solusi aplikatif untuk pembelajaran inklusif dengan model ADDIE yang terstruktur dan hasil uji coba yang menjanjikan. Sedangkan kekurangan, penelitian belum membandingkan Income dengan alat sejenis dan hanya diuji pada skala kecil, sehingga belum mewakili keberagaman kebutuhan pengguna secara luas. Selanjutnya, jurnal keempat dengan judul An Automated Electronic System in a Motorized Wheelchair for Telemonitoring Mixed Method Study Based on Internet of Things. Ditulis oleh Luma Carolina Camara Gradim, Andre Luis Maciel Santana, Marcelo Archanjo Jose, Marcelo Honori Sufo, dan Roseli de Deus Lopez. Terbitkan pada tahun 2023 dengan sumber jurnal JMI Air Formative Research. Latar belakang dari penelitian tersebut yaitu banyaknya penyandang disabilitas menggunakan kursi roda, namun masih terbatas dalam fitur pemantauan kesehatan secara real-time. Teknologi IoT membuka peluang untuk meningkatkan fungsi
kursi roda secara signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem elektronik otomatis kepada kursi roda bermotor untuk mendukung telemonitoring pengguna secara real time. Ringkasan isi jurnal tersebut yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Belum tersedia sistem kursi roda bermotor dengan integrasi IoT yang mampu melakukan telemonitoring kondisi pengguna secara efisien dan otomatis. Yang kedua, tinjauan pustaka. Studi ini mengkaji pemanfaatan IoT untuk telemonitoring pengguna kursi roda mengacu pada kebutuhan pemantauan otomatis yang terintegrasi dan real time. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan user-centered dengan metode campuran, yaitu wawancara pengguna dan profesional, serta evaluasi sistem dengan pengguna nyata. Sistem kursi roda dikembangkan berbasis IoT dan sensor IMU, dikendalikan via aplikasi smartphone. Kemudian, selanjutnya hasil temuan. Sistem berhasil memantau dan mengontrol posisi kursi roda secara otomatis. IoT memungkinkan telemonitoring dan personalisasi fitur sesuai kebutuhan pengguna, meningkatkan efisiensi perawatan dan kenyamanan pengguna. Selanjutnya ada analisis kritis mengenai artikel tersebut, yaitu kelebihan. Inovasi dalam memanfaatkan IoT untuk mendukung mobilitas pengguna kursi roda serta penggunaan metode mixed methods yang memperkuat keandalan data. Selanjutnya ada kekurangan, yaitu sampel yang terbatas sehingga hasil studi generalisasi serta minimnya pembahasan terkait keamanan dan privasi data pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Malik. Baik, saya akan menjelaskan hasil review kami di jurnal kelima, yaitu pengembangan alat bantu jalan tunanetra dengan tongkat cerdas berbasis Arduino dengan penulis Andi Haslinda, Sukirman, Andi Wahayunita, Hakis, dan Nur Indah Tianrisana. Dipublikasikan pada tahun 2024 dan sumber jurnal berasal dari Iltek, Jurnal Teknologi. Latar belakang dari jurnal ini, tunanetra mengalami kesulitan dalam mobilitas karena keterbatasan dalam mengenali rintangan. Tongkat biasa kurang efektif terutama untuk rintangan di atas permukaan tanah. Dengan teknologi Arduino dan sensor ultrasonik, dikembangkan tongkat cerdas yang dapat mendeteksi halangan dan memberi peringatan, sehingga meningkatkan keselamatan dan kemandirian tunanetra. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan tongkat cerdas berbasis Arduino untuk membantu tunanetra mendeteksi rintangan secara otomatis. Ringkasan isi jurnal ini. Identifikasi masalah. Tongkat konvensional belum optimal mendeteksi rintangan sehingga tunanetra membutuhkan alat bantu yang lebih cerdas dan responsif. Tinjauan pustaka. Penelitian ini merujuk pada studi sebelumnya tentang mikrokontroler, sensor ultrasonik, dan GPS untuk merancang tongkat pintar yang lebih aman dan fungsional. Metode penelitian yang digunakan. Penelitian menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D dengan pengujian black box untuk mengevaluasi fungsi setiap komponen sistem. Sistem diuji berdasarkan akurasi input-output dan respons sensor. Dan hasil temuan yang ditemukan, tongkat berhasil berfungsi sesuai harapan, dilengkapi sensor ultrasonik dan GPS yang terhubung ke Telegram untuk pelacakan lokasi, sehingga meningkatkan keamanan bagi pengguna. Analisis kritis. Pertama ada kelebihan. Kelebihan menggunakan teknologi Arduino yang murah dan efektif untuk membantu tunanetra mendeteksi rintangan secara otomatis. Ada kekurangannya. Pengujian masih terbatas dan belum optimal untuk kondisi lingkungan nyata yang kompleks. Selanjutnya saya akan mereview jurnal. Nah, hasil review kami yaitu jurnal 6 Design of DSLIS based on virtual reality for deaf students. Yaitu ditulis oleh Dian Nantomi Willianto, Gunar Hadi Fajri, Kirana Anggarani, Joko Yuwono, dan Arsi Anggrelangi. Dipublikasikan pada tahun 2025 dan sumber jurnal berasal dari Journal of Interactive System and Informatics. Latar belakang dari jurnalnya adalah siswa tunarungu sering menghadapi kendala dalam memahami materi pembelajaran konvensional karena keterbatasan akses komunikasi. Teknologi virtual reality menawarkan solusi imersif yang dapat meningkatkan pemahaman melalui visualisasi dan interaksi digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengembangkan Digital Sign Language Interface atau DSLIS berbasis VR untuk membantu pembelajaran siswa tunarungu secara lebih efektif dan interaktif. Ringkasan isi jurnal. Identifikasi masalah.
Keterbatasan akses mahasiswa tunarungu terhadap juru bahasa isyarat atau JBI dalam proses perkuliahan yang berdampak pada pemahaman materi kuliah mereka. Tinjauan pustakanya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa teknologi termasuk virtual reality memiliki potensi mendukung pembelajaran bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan itu metode penelitian ini menggunakan pendekatan R&D atau Research and Development dengan model ADDIE untuk merancang dan mengembangkan interpreter bahasa isyarat digital berbasis VR. Dan hasil temuan yang ditemukan, hasil menunjukkan bahwa 80% respondens merasa membutuhkan juru bahasa isyarat digital dan 64% tertarik dengan penggunaan VR mendukung pengembangan lebih lanjut sistem DSLI berbasis teknologi tersebut. Analisis kritis, itu ada kelebihan dan kekurangan kelebihannya. Artikel ini membahas topik yang relevan dengan pendidikan inklusif dan menggunakan pendekatan pengembangan yang terstruktur. Lalu ada kekurangannya, yaitu belum ada uji coba langsung terhadap sistem yang dikembangkan dan penjelasan masih teknis masih terbatas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.